selama menjabat di Kementerian ISDM. Tidak kenal kompromi, bahkan cenderung galak jika terkait soal biaya investasi migas dan mineral. Seperti apa sebenarnya Pak Ati? Ya. Membicarakan masalah energi itu tidak bisa berbicara tentang kulitnya. Kita harus tahu di dalamnya aspek teknikal dan aspek komersial sebelum sebuah policy itu bisa diluncurkan atau dikeluarkan. Ya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa policy yang kita bikin itu sudah mempertimbangkan aspek teknikalnya? Ya. Banyak hal, misalnya lakukan eksplorasi mencari minyak di laut. Kita bikin kebijakannya, terus kita mikir laut yang mana, ya? Apakah semua laut punya minyak? Ya. Apakah kita punya laut yang mengandung minyak? Nah, kita harus tahu dulu. Ya. Terus kalau kita melakukan eksplorasi di laut dalam, biayanya akan besar. Ya. Nah, bagaimana caranya pemerintah mengeluarkan policy, ya, strategi agar secara komersial, kalau dia di laut dalam dia akan lebih mahal dan lain-lain, itu terrefleksikan dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu kita harus tahu detailnya. Nah, detail itulah yang akan mengantarkan kita semoga ya ke depannya bahwa policy yang dikeluarkan itu benar-benar menyentuh semua aspek yang ada dalam dunia energi. Pak Ate juga dikenal sebagai Wakil Menteri ISDM yang paling suka memangkas anggaran kontraktor migas dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. Apakah biaya eksplorasi migas di Indonesia selama ini mahal, Pak? Ini berkaitan dengan sistem kontrak kita di Indonesia ya, yang menggunakan cost recovery. Jadi semua cost yang dikeluarkan oleh kontraktor itu diganti oleh negara. Nah, sewaktu negara mengganti, kita harus periksa teknologi yang digunakan apa. Karena teknologi ini nanti akan menentukan berapa biayanya. Ya. Nah, dengan salah satunya ya, dengan menyarankan teknologi terbaru, dengan menyarankan metodologi terbaru, disitulah efisiensi bisa kita dapatkan. Jadi tidak ujuk-ujuk cost cutting atau meng-cut cost tanpa memberikan solusi teknologi sebaiknya digunakan apa. Apa benar selama menjadi Wamen ISDM Pak Ati tidak mendapatkan gaji? Lalu gajinya dari mana, Pak? Katanya nggak mendapatkan gaji. Dari mana gajinya? Ya, dari 3 wamen yang ada, ini aja clue-nya ya. Dari 3 wamen yang ada, kan wamen waktu zaman saya di kabinet yang lalu, itu kan cuman Wamenlu, Wamenku, ya. Pak Wamenlu itu adalah diplomat karir, jadi dia punya struktur gaji yang inilah. Pak Wamenku juga dari BPKP dan pegawai negeri. Yang saya kan dari swasta, ya. Nah, selanjutnya silahkan tanya ke ESDM. Kabarnya Pak Ati ini sudah memiliki rumah di Jakarta. Ini kabar-kabarnya. It means, artinya kalau bahasa Padang, Pak Ati ini tidak berkenan lagi untuk pulang ke Amerika kayaknya. Udah ogah gitu ya, ogah gitu. Apa betul ini Pak Ati? Sampai hari ini saya masih tinggal di apartemen. Sampai hari ini. Jadi saya sudah pulang semenjak 2016, kemudian tinggal di rumah dinas SDM. Setelah tidak menjabat lagi, saya tinggal di apartemen. Nah, pertanyaannya, apakah saya akan punya rumah? Doakan saja. Semoga rezeki diberikan oleh Allah, saya berkesempatan punya rumah juga di Jakarta.